Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai detik ini, sampai siang ini, sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan, yakni nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Semoga kita yang hadir di tempat ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita menghadapi tantangan hidup yang semakin keras di tengah pandemi yang acap kali kita berpikir jangka pendek, menuruti dan didikte seolah-olah oleh media yang mengarahkan gaya hidup kita, sehingga waktu kita pun hampir seluruhnya tersita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal hidup kita, mengumpulkan harta, mengejar dunia sedapat-dapatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Bahkan dianjurkan umat Islam agar menjadi kaya, agar bisa membantu sesama umat manusia dan juga penolong agama, serta bisa mengeluarkan zakat. Namun seringkali kesibukan kita mengejar kehidupan ini menjadikan hati dan jiwa kita penat, bahkan terkadang keras. Sulit hati ini menjadi ikhlas. Ibadah jauh sekali untuk mendapatkan khusyuk dalam beribadah, dan sulit untuk berhusnuzon kepada Allah dan kepada sesama. Jika demikian, alamat hati kita tidaklah sehat. Padahal
sebanyak apapun harta yang kita miliki, kesuksesan apapun yang kita dapatkan, tidak bisa menyelamatkan manusia kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan hati yang sehat, hati yang selamat, yang seperti dikutip tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syura ayat 88 89. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan hati agar kita memiliki qalbun salim. Qalbun salim yang dijaga dengan tazkiyatun nafs, bukan hanya insyaallah bukan hanya bermanfaat di akhirat, melainkan juga bermanfaat di dunia. Qalbun salim membuat jiwa tenang dan damai serta membawa kebahagiaan, karena menjalani hidup ini di atas rel kebenaran iman dan petunjuk Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita agar menjadi sukses menjaga hati kita mendapatkan qalbun salim dengan tazkiyatun nafs? Yang pertama yaitu dengan ilmu. Tazkiyatun nafs haruslah berdasarkan ilmu agama yang benar. Sebagaimana hati yang bersih itu berangkat dari akidah yang benar, maka ilmu dan pemahaman tentang akidah kita juga haruslah benar. Hati yang bersih pondasinya adalah ikhlas, yaitu meniatkan segala amal ibadah hanya untuk Allah semata. Dan itu pula yang kita dapati mengapa surat yang keseluruhan ayatnya berbicara tentang tauhid dinamakan surat Al-Ikhlas. Kebaikan seseorang termasuk pula kebersihan hati bermuara dari ilmu agama yang dipahami lalu diamalkan. Meskipun konotasi ilmu di sini tidak selalu mengarah kepada apa yang didapatkan dari pendidikan formal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya ia dipahamkan dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jalan yang kedua agar kita sukses mendapatkan qalbun salim, yaitu memperbesar taat, menjauhi maksiat. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kedua dalam qalbun salim, untuk mendapatkan qalbun salim adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semakin kita taat kepada Allah, hati kita kian bersih, jiwa kita kian suci. Tetapi sebaliknya, jika kita menentang perintah Allah, melanggar larangannya, sombong kepadanya, maka hati kita menjadi gelap, menjadi ternoda, keras, sakit, dan bahkan dekat dengan kematian, dengan matinya hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, langkah kedua ini amat dekat kaitannya dengan yang pertama,
Sebab ilmu yang hanya diketahui tanpa diamalkan tidak akan berpengaruh dalam pembersihan hati. Bahkan seperti apa yang dialami oleh Bani Israel, mereka tahu banyak hal tentang apa yang dikehendaki Allah, tetapi mereka mengabaikan itu dan menjadikan bahan perdebatan semata. Maka hati mereka pun menjadi keras membatu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan dalam keimanan dan keyakinan, maka ia telah tercemar. Dan setiap keyakinan yang tidak mendorong untuk beramal, ia juga telah tercemar. Agar kita giat memperbesar taat dan menjauhi maksiat, kita harus menanamkan dalam diri kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, baik di kala ramai maupun sendiri, baik terang-terangan maupun tersembunyi, baik bersama banyak orang maupun di kesendirian. Sesungguhnya Allah mengawasi kita. Maka dalam diri kita akan lahir rasa malu jika hendak bermaksiat, sekaligus malu jika tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Yang keempat, agar kita memiliki qalbun salim, yaitu dengan muhasabah, yaitu menjaga hati kita dengan cara muhasabah, yakni dengan mengevaluasi diri kita secara rutin. Kita bisa mengambil waktu tertentu sehingga bisa melakukan muhasabah secara rutin. Ada yang membiasakan muhasabah menjelang tidur dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan sesuai kita masing-masing. Hal seperti itu bisa kita lakukan dalam waktu yang khusus yang kita sediakan dan secara rutin kita lakukan sendiri. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing dalam muhasabah, apakah masih ada takabur dalam tentang waktu itu? Apakah masih ada ujub? Apakah masih ada hasad antar sesama? Apakah masih ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya? Jika kita mendapati dalam muhasabah itu penyakit-penyakit hati, maka bersegeralah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berjanji, berkomitmen untuk memperbaiki diri di waktu ke depan, di hari yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Wa taqullaha, bertakwalah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang keempat, agar kita mendapatkan qabul salim, perbanyaklah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah Zat yang Maha membolak-balikan hati. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam hati kita diletakkan
keimanan yang kokoh, agar hati senantiasa dijaga sehingga menjadi hati yang tetap bersih dan bening dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim. Sekiranya tidaklah karena Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk membersihkan hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah.